Entahlah melalui apa, tapi bagaimana kita bisa menaikkan PAD bersama, kita bisa mendatangkan jalan dan jembatan, kita bisa mendatangkan investor, sehingga masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin kita bisa berhasil. Apa hasil dari lobi-lobi pusat dan perjalanan-perjalanan ke Jakarta itu? Kan tugas gubernur itu bukan administrasi ya. Tugasnya gubernur itu kan cari program. Saya kalau ke Jakarta sehari saya bisa 3-5 kementerian. Cari program apa yang bisa dibawa ke Maluku Utara. Kayak contoh salah satunya 6 desa nelayan merah putih. Tadi dapat 2. Kemudian silaturahmi. Kemudian sekolah rakyat. Kalau nggak ke sana kita daerah timur tuh kadang nggak tahu ada program itu. Ke sana tahu dapat, terus sekolah Garuda dapat. Jadi kan kita kan duitnya pas-pasan ya. Jadi kita harus ke sana minta program, minta itu. Kalau saya cuma di kantor nggak bawa apa ngapain? Selanjutnya saya persilakan Gubernur Maluku Utara. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, Ibu Mendagri beserta jajarannya. Kondisi keuangan dari Maluku Utara, total pendapatan tidak ada pertumbuhan yang signifikan, bahwa kita fiskal yang lemah, kita sangat bergantung kepada dana transfer pusat ke daerah, dan DAU kita 100% habis untuk belanja pegawai. Kita murni hanya hidup dari operasional bergantung kepada PAD dan DBH. Dan posisi hutang Provinsi Maluku Utara saat ini dari APBD sekitar 3,2 triliun, hutangnya ada 998 miliar atau sekitar 30% dari APBD, peninggalan dari pemerintahan yang sebelumnya. Usulan dari kami Provinsi Maluku Utara, dikarenakan DAU transferannya habis untuk belanja pegawai, maka kami harus berpikir out of the box bagaimana meningkatkan PAD. Dampak lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dieksplor selama ini, dampak sosial dan dampak lingkungan ditanggung langsung oleh daerah, tetapi kemudian kita tidak mendapatkan kompensasi nilai ekonomi yang cukup untuk memperbaiki dampak tersebut. Jadi permintaan dari kami hanya menginginkan kompensasi ekonomi yang layak, mohon jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan dilayakkan sesuai standar. Jadi ketika 10, 15, 20 tahun lagi sumber daya alamnya habis, di Maluku Utara sudah ada diversifikasi ekonomi di pertanian, di perikanan dengan skala ekonomi of scale yang cukup besar yang bisa menggantikan PAD dan BBH yang dihasilkan oleh tambang, tetapi di sektor perikanan dan pertanian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 7 menyebutkan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah harus memperhatikan karakteristik wilayah dan keadilan fiskal. Dalam hal ini karakter wilayah kita adalah perairan dan kita merasa bahwa keadilan fiskal belum terjadi. Jika memungkinkan, saya juga baru, jadi mohon maaf jika ada informasi yang salah. Setahu saya, DAU saat ini perhitungannya indikatornya itu masih daratan, jumlah penduduk, dan bagi kami yang jumlah penduduknya sedikit, luas daratannya sedikit, 70% luas lautan, dan luas lautan itu tidak dipakai sebagai indikator dalam menghitung DAU, maka ya terlihat seperti tadi bahwa DAU kami habis hanya untuk belanja pegawai, tidak ada lagi ruang fiskal untuk melakukan pelayanan dasar atau pembangunan infrastruktur dasar. Dan itu menjadi ketimpangan fiskal antara daerah yang daratan dan kepulauan. Jika memungkinkan untuk indikator luas perairan dimasukkan dalam perhitungan DAU. Terima kasih Bu Gubernur. Ibu yang paparan yang sulit senyum Pak Lutfi. Pak Lutfi tadi wajahnya, gesturnya beradu dengan saya, kasihan. Saya tidak paham apa maksud gestur Pak Lutfi. Tapi melihat data-data yang Bu Gubernur sampaikan, kami berterima kasih Bu, karena itu pemerintah pusat dan DPR RI menjadi tahu. Dan hari ini media juga melihat bagaimana tidak mudah memimpin Maluku Utara dengan segala keterbatasan APBD yang ada, ketergantungan dengan pusat, punya potensi sumber daya alam ekonomi yang banyak, tapi kemudian pemanfaatan dan atau pengembalian kepada daerah sangat terbatas. Untuk Sofivi, Ibu, kami dengan Mendagri saat ini sedang concern untuk memberi kesempatan kepada Kementerian Dalam Negeri menyelesaikan PP tentang desain besar penataan otonomi daerah di Indonesia. Yang diminta oleh Dinas PU itu merupakan pemborosan. Tentu ini menjadi angin segar melihat bagaimana logika gubernur dalam memandang anggaran kita yang memang kecil ini. Tapi apa yang terjadi? Beliau mengatakan beliau memiliki data 207 dari sosial media lengkap, dan data itu sudah diberikan kepada kementerian, sehingga kemungkinan kita mendapatkan angka penganggaran sebesar 8 triliun. Pertanyaan saya, di mana data 207 itu? Di mana data itu? Nihil. Halo warga Maluku Utara, khususnya untuk daerah Halmahera Barat dan Halmahera Utara, saya ingin menginfokan bahwa anggaran APBD Pemprov Maluku Utara yang akan digunakan untuk menyelesaikan luas Ibu Kedi. Jadi Ibu Kedi ini warna ungu, totalnya itu ada 20 kilo. Tahun 2025 kita sudah hot mix 3 kilo. Tahun 2026 kita akan hot mix 7 kilo. Dan tahun 2027 kita akan hot mix 10 kilo. Sehingga tahun 2027
selesailah ruas ungu ini. Ibu, Kedi. Kemudian untuk warga Halut yang dari Halbar menuju ke Halut menuju Halbar, Kedi Galela. Kedi Galela yang berwarna hijau ini total 20 kilo juga. Tahun ini 2025 juga sudah ada pengerjaan 3 kilo. Tahun depan ada pengerjaan 10 kilo 2026 dan 2027 akan ada hot mix 7 kilo. Sehingga tahun 2027 selesai juga Kedi Galela. Ibu Kedi Galela selesai 2027. 20 kilo, 20 kilo. Kemudian untuk masyarakat Loloda, Lapi Darume ini ruas diakses menuju dari Galela ke Loloda. Lapi Darume ini dia total 34 kilo. Kita akan lapen 8 kilo tahun 2026 dan sisanya selesaikan 2007, 2008 selesai Lapi Darume. Pi Ngidiho total 33 kilo, tapi yang rusak hanya 7 kilo. Dari 7 kilo itu kita sudah usulkan ke IGD di Kementerian PU yang sudah disepakati. Kita harus jujur bahwa ekonomi kita tertinggi, tapi anggaran kita justru dipangkas. Ini menjadi satu evaluasi penting. Kenapa saya ungkit mengenai data? Karena ketika data 700 data yang lengkap itu tidak ada verifikasinya, tidak merupakan data yang lengkap dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pemangkasan itu bukan adalah nasib, tapi konsekuensi yang harus kita terima karena kita memberikan pusat data yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Maluku Utara punya banyak catatan di masa lalu, tetapi kita sekarang melangkah ke depan, melihat ke depan, kita semua berkomitmen untuk membenah diri. Oleh karena itu saya proaktif datang ke BPKP, datang ke BPK, datang ke LKPP untuk bertanya bagaimana caranya kita bisa melakukan semua ini dengan benar, sehingga konsep dasar sesuai dengan pesan Pak Presiden Prabowo bahwa setiap rupiah APBN, APBD harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena ini APBN dan APBD adalah titipan dan hak dari seluruh masyarakat, dalam hal ini adalah Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, karena ada efisiensi pemotongan 800 miliar Provinsi Maluku Utara, APBD yang sudah kita susun dalam KUA PPAS ketika kita jelaskan pada saat paripurna 2026 itu dinilai 3,5 triliun. Kemudian adalah pemotongan 800 miliar menjadikan sisa 2,7 triliun. Di APBD 2026 kita sudah menganggarkan belanja jembatan, irigasi, infrastruktur sebesar 700 miliar. Dan kemudian tiba-tiba ada pemotongan 800 miliar. Kemudian Pak Kadis datang, bagaimana Ibu, apa yang harus kita potong? Tidak ada yang bisa kita potong. Saya sudah berjanji ke masyarakat, saya tidak mau. Mari kita pergi ke BPKP, bagaimana caranya harga satuannya bisa turun. Dan terjadilah hari ini atas bantuan yang sangat luar biasa dari BPKP mengevaluasi semua harga HPS dan kita mendapat efisiensi kurang lebih sekitar average mungkin 30% ya. Dan jadilah kita total dari 700 miliar menjadi 550 miliar dan uangnya cukup. Kemudian efisiensi di perjalanan dinas, makan minum, barang dan jasa. Akhirnya kita juga meningkatkan PAD, jadi APBD kita 2026 nanti total dari 2,7 triliun menjadi 3 triliun dan pembangunan jalan jembatan irigasi dari 700 miliar menjadi 550 miliar secara harga satuan, turun 30%, tetapi secara list program tidak ada yang berkurang, malahan bisa bertambah dan kita bisa bagi rata ke 10 kabupaten. Nazatan Umroh Kasuba dari fraksi Gerindra. Saya tidak berbelit-belit pimpinan. Dari tadi setelah Ketua Komisi 2 menyampaikan opininya yang begitu panjang, sebenarnya saya ingin Pak Wakil Gubernur untuk menjelaskan kepada kami, media dan publik, sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Karena dalam momen krusial ketika Ranperda APBD dokumen yang menentukan nasib rakyat Maluku Utara ini sedang dibahas, sebenarnya kehadiran gubernur itu bukan hanya kehadiran formal, tapi keberpihakan dan moral gubernur dalam mempertanggungjawabkan APBD kita yang sudah anjlok ini, Pak Wakil Gubernur. Selama 1 tahun anggaran kemarin, kita melihat bagaimana kelonjakan tamu dari pusat datang dan hadir di Maluku Utara. Tentu kita ketika melihat itu, kita mengharapkan satu angin segar yang datang ke kita. Apakah PAD kita naik dari pajak hotel ataukah apa? Kemudian juga kita menyaksikan gubernur juga sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobi-lobi pusat. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, dipotong sebesar 707 miliar. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak, kalau APBD kita di tahun sebelumnya itu 3,4 triliun, turun anjlok drastis menjadi 2,7 triliun.
Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total, dan parahnya lagi sudah gagal absen pula di APBD, di pandangan fraksi mengenai APBD Induk 2026. Sekarang pertanyaannya, siapa yang rugi? Anggota dewan rugi karena masyarakat rugi. Karena APBD 2026 yang sebesar 2,7 triliun ini 78%-nya habis untuk belanja wajib operator dan gaji. Ketika APBD turun, yang paling pertama jadi korban adalah belanja modal, yaitu pembangunan jalan, sekolah, dan rumah-rumah sakit. Pak, kita sebagai wakil rakyat, sesimpel ini saja Pak, kita datang ke masyarakat, masyarakat minta apa, kita sampaikan dan kita perjuangkan, kita awasi semua program pemerintah provinsi, itu saja. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya reses, masyarakat itu susah Pak Wagub. Morotai yang terkenal di dunia digital, 4 titik saya reses, influencer-influencer itu mengetahui Morotai itu secantik apa, tapi tidak ada sinyal di sana Pak Wagub. Titik blank spot di Morotai itu masih banyak. Dan saat ini APBD kita itu turun dari 3,4 menjadi 2,7. Apa hasil dari lobi-lobi pusat dan perjalanan-perjalanan ke Jakarta itu? Kita harus mengetahui bahwa gubernur mengklaim akan mendapatkan 8 triliun dari data sosial media. Beliau mengatakan 1,7 miliar yang diminta oleh Dinas PU itu merupakan pemborosan. Tentu ini menjadi angin segar melihat bagaimana logika gubernur dalam memandang anggaran kita yang memang kecil ini. Tapi apa yang terjadi? Beliau mengatakan beliau memiliki data 207 dari sosial media lengkap, dan data itu sudah diberikan kepada kementerian, sehingga kemungkinan kita mendapatkan angka penganggaran sebesar 8 triliun. Pertanyaan saya, di mana data 207 itu? Katanya transparansi dan good governance. Kenapa transparansi itu tidak kita temukan? Bahkan di lembaga sejajar, lembaga resmi seperti DPRD Provinsi Maluku Utara. Di mana data itu? Nihil. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa hari ini kita melihat wajah yang kontras Maluku Utara. Kita harus jujur bahwa ekonomi kita tertinggi, tapi anggaran kita justru dipangkas. Ini menjadi satu evaluasi penting. Kenapa saya ungkit mengenai data? Karena ketika data 700 data yang lengkap itu tidak ada verifikasinya, tidak merupakan data yang lengkap dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka pemangkasan itu bukan adalah nasib, tapi konsekuensi yang harus kita terima karena kita memberikan pusat data yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi pimpinan Muksin Amrin dari PKB. Silakan Pak Muksin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa turunnya TKD itu bukan cuma hanya Maluku Utara. Turun TKD itu secara nasional. Jadi bukan soal kebijakan daerah lalu kemudian APBD kita merosot jauh. Kerosotan ini atas kebijakan nasional, kebijakan fiskal nasional yang berpengaruh terhadap turunnya TKD. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, tekanan fiskal kita memang cukup kuat di tahun 2006 dengan dibebani utang-utang bawaan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harus memberikan keleluasan terhadap pemerintah daerah agar menyusun anggaran secara proporsional, menutupi lubang-lubang yang belum terselesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus sadar juga bahwa tekanan fiskal bukan cuma Maluku Utara, hampir seluruh Indonesia terjadi. Kita 707 dibanding dengan provinsi yang lain juga banyak besarnya. Jadi tidak boleh kita menyalahkan satu dengan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Tanang Rokasuba dari fraksi Gerindra. Pimpinan, ini menjadi evaluasi kita bersama. Bahwa rapat paripurna ini adalah kesempatan kita anggota dewan untuk mempertanggungjawabkan peran kita di masyarakat. Jadi saya berterima kasih atas kesempatan yang kedua ini pimpinan. Semoga ke depan kita lebih banyak berpikir soal substansinya.
apa yang ini ingin kita golkan. Saya ingin menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh fraksi PKB, bahwa pemotongan TKD itu berada di seluruh provinsi Maluku Utara. Tapi ingat, Maluku Utara adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, dan sebagian besar kita menyumbang SDA kita ke pusat, sehingga itu menjadi hak kita. Maka pertanyaan yang paling fundamental di sini, kenapa kita dipangkas? Itu harus menjadi pertanyaan yang sama-sama kita evaluasi. Kemudian yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa tadi saya menyebutkan mengenai data. Transparansi itu belum hadir di Maluku Utara. Kita belum melihat data yang lengkap. Kita hanya menerima semua yang berseliweran di sosial media, kemudian di media-media. Oke, kita berikan anggaran, kita ketuk anggaran agar pemerintah provinsi ini mendapatkan anggaran untuk media-media nasional. Kita berikan, tapi itu harus balance. Apa yang disampaikan di luar dan apa yang dipertanggungjawabkan di dalam itu harus balance. Jadi ke depan saya memohon kepada pemerintah provinsi, berikan setiap data yang kita butuhkan ke setiap komisi-komisi dan lebih tertib terhadap data dan transparansi itu. Transparansi itu bukan ketika kita minta, tapi transparansi itu sesuatu yang bisa kita akses dengan mudah. Kita akses tanpa kita pertanyakan lagi. Mungkin seperti itu pimpinan. Semoga ke depan ini menjadi evaluasi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudari Gubernur, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Husni Bopeng dan Bapak Husni Salim. Yang saya hormati Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Maluku Utara serta seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, para insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya. Kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini di tempat ini bersama dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara untuk menyepakati rancangan APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta ketua-ketua fraksi atas kerjasama, masukannya, dan semangat kemitraan yang konstruktif selama pembahasan berlangsung. APBD 2026 yang telah disepakati dengan komposisi sebagai berikut. Pendapatan belanja daerah 2,79 triliun. Tahun ini, tahun 2026 ada pengurangan sekitar hampir 800 miliar dari dana transfer pusat ke daerah, dan itu terjadi untuk seluruh daerah se-Indonesia. Tapi kemudian ada peningkatan PAD kurang lebih hampir 400 miliar berbanding dengan PAD Induk 2025. Dan belanja daerah 2,81 triliun sehingga mengakibatkan ada defisit kurang lebih 23 miliar yang kemudian akan ditutup nanti dari peningkatan PAD di tahun 2026. Pembiayaan neto 23 miliar menutup defisit sehingga silva menjadi 0. Fokus utama belanja 2026 diarahkan pada belanja wajib dan prioritas nasional atau mandatory spending, yaitu pendidikan di mana kewajibannya hanya 20%, tetapi dalam RAPBD 2026 kita Maluku Utara pendidikan 32,8%. Mengapa? Karena belanja pegawai, belanja BOS P itu di total tidak ada yang bisa dikurangi, sedangkan pendapatan APBD kita secara total APBD-nya hanya 2,7 triliun. Belanja pendidikan hampir 900 miliar, sehingga mengakibatkan persentasenya yang mandatori 20% naik menjadi 32,8%. Kemudian infrastruktur publik di RAPBD 2026 naik menjadi 32,8% atau nilainya kurang lebih hampir sekitar 900 miliar. Belanja pegawai 37,95%, dan pelayanan dasar serta standar pelayanan minimum SPM total anggaran 59 miliar pada bidang pelayanan dasar. Dan kemudian kami juga memfokuskan anggaran untuk sinkronisasi dengan agenda nasional yaitu Asta Cita Presiden, mulai dari peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dengan memberikan uang, menggratiskan uang komisi melalui program BOSDA kepada seluruh sekolah menengah SMA, SMK, SLB se-Maluku Utara. Kami juga menyiapkan beasiswa untuk 1.000 anak setiap tahunnya kepada Universitas Akreditasi B di Maluku Utara. Kami juga mendukung ketahanan pangan sesuai dengan cita dari Pak Presiden Prabowo dengan membangun jalan akses dan penyediaan bibit serta alat pertanian. Dan selain dari itu kami juga mendukung kegiatan MBG, kegiatan Koperasi Merah Putih, dan digitalisasi pendidikan, di mana Pak Presiden Prabowo telah dengan programnya yang sangat baik membagi smart TV kepada semua sekolah yang ada di Maluku Utara. Setiap sekolah mendapatkan satu. Kami menyediakan anggaran untuk internetnya, sehingga ketika smart TV tiba ada internet, sehingga smart TV-nya bisa dimanfaatkan sebagaimana seharusnya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Pemprov Maluku Utara dan dari para OPD. Kita akan memperbaiki tata kelola pemerintahan lebih cepat lagi dalam bekerja, lebih efektif, lebih efisien, dan data lebih transparan ke depan. Selain dari itu, menjawab juga berdasarkan data BPS 2 hari yang lalu, Provinsi Maluku Utara di kuartal 3 pertumbuhan ekonominya 39%. Dan kami sangat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi 39% itu belum tercermin dalam APBD dan PAD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh DPRD, bekerjasama juga kami dengan BPKRI, bekerjasama juga dengan Forkopimda, dan seluruh OPD, bagaimana kita memikirkan strategi-strategi out of the box, sehingga PAD yang dimiliki atau PAD yang dapat kita koleksi nanti mencerminkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang saat ini tertinggi se-Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya dengan pertumbuhan ekonomi menurunkan pengangguran dari 6% menjadi 4% dan kemiskinan dari 6% menjadi 5,8%, tetapi kami menyadari masih banyak PR yang harus kami lakukan sehingga pemerataan pembangunan itu inklusif, terutama didasarkan bagi mereka petani dan nelayan. Dan kemudian menjawab terkait Transkiaraha. Transkiaraha ini adalah salah satu program yang kami lakukan untuk peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di ibu kota Sofifi. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu kota Sofifi telah menjadi ibu kota selama 26 tahun dan belum ada airport. Ibu kota Sofifi sendiri pertumbuhan ekonominya tidak mencerminkan sebuah provinsi di mana pertumbuhan ekonominya 39% dan tertinggi se-Indonesia. Selayaknya sebuah ibu kota dibutuhkan airport. Selama 26 tahun Sofifi belum bisa menghadirkan airport. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan para investor, bagaimana caranya menghadirkan airport di Sofifi, dan sampai dengan hari ini studi kelayakan itu tidak layak. Pertama, karena letak Sofifi yang terlalu dekat dengan Ternate yang juga memiliki airport. Dan yang kedua, penduduk yang ada di sekitar Sofifi terlalu sedikit untuk sebuah airport. Ditambah daerah harus menyediakan lahan seluas 300 hektar untuk sebuah airport. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan, saat ini ada airport dengan skala internasional yang sudah dibangun, yang saat ini ada di Kobe, yang dibangun oleh PT Wedabai. Saat ini dengan jalur normal dari Sofifi ke Kobe dibutuhkan waktu 3,5 jam. Dengan adanya ruas baru Transkiaraha, maka dari Sofifi ke Ekor 27 kilo dan dari Ekor ke Kobe 36 kilo, sehingga total sekitar 60-an kilo. Kilometer tersebut bisa ditempuh dengan 1 jaman. Itu adalah solusi saat ini yang paling realistis untuk Sofifi bisa memiliki akses terhadap airport. Dalam perjalanan saya memimpin Provinsi Maluku Utara selama 8 bulan ini, banyak kementerian, banyak investor, nasional maupun internasional, mau ke Sofifi, kendalanya adalah konektivitas. Mereka harus ke Ternate dan tidak semua investor itu nyaman untuk menyeberang secara laut.
Harapannya dengan adanya akses dari Jakarta bisa langsung ke airport yang ada di Kobe, maka konektivitas terhadap Sofifi bisa terbuka. Akan ada investor untuk hotel, dan ada investor lain yang berhubungan dengan hilirisasi kelapa, hilirisasi rempah, hilirisasi perikanan yang akan datang melihat potensi Maluku Utara yang begitu luas. Selain dari itu juga akses ruas dari Ekor ke Kobe itu menghubungkan antara lumbung pangan yang ada di Halmahera Timur dengan pasar yang ada di kawasan industri Iwip, di mana ada hampir 90.000 pegawai di sana dengan kebutuhan pasokan pangan yang sangat besar setiap bulannya. Sehingga petani-petani dari Halmahera Timur bisa mengirim hasil produksi mereka ke Halmahera Tengah. Dan ini juga adalah salah satu program dukungan kami kepada ketahanan pangan. Tadi saya juga mendengar ada catatan dari fraksi bahwa Transkiraha belum memiliki FS dan AMDAL. Untuk diketahui, Transkiraha sudah memiliki FS dan sudah memiliki AMDAL, dan tadi sudah diserahkan kepada tim TAPD dan tim Banggar untuk kemudian Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Kami membuka ruang untuk semua kritik, semua masukan demi pemanfaatan APBD Maluku Utara seoptimal mungkin demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Tujuan kami hanya satu dalam penganggaran APBD, bahwa setiap rupiah, setiap anggaran, setiap program mencerminkan amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada kami. Bagaimana program-program tersebut memudahkan, memberikan akses kepada mereka, meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan, sehingga mereka bisa hidup berkualitas dan bermartabat. Tadi saya juga mendengar catatan bahwa Transkiraha itu membebankan fiskal. Untuk diketahui, anggaran yang masuk di era APBD awal itu nilainya adalah 180 sekian miliar untuk sirtu sepanjang 29 kilo. Kami mengambil langkah-langkah inovatif dengan bekerja sama dengan BPKP, mengevaluasi HPS dari ruas tersebut, sehingga per tadi siang angka yang keluar adalah 90 miliar untuk sirtu sepanjang 29 kilo. 90 miliar itu nilainya kurang lebih 10% dari total belanja infrastruktur tahun ini, atau 0,03% dari total APBD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Tetapi kemudian dengan 90 miliar diinvestasikan, kami mendapatkan akses. Sofifi memiliki akses terhadap airport terdekat dengan jarak tempuh 1 jaman. Dengan ada akses, banyak investasi yang akan terbuka, dan ini menjadi pintu masuk di mana Provinsi Maluku Utara akan siap untuk menjadi tuan rumah bagi event-event nasional ke depan, terutama di regional Indonesia Timur. Karena itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pariwisata dan kemudian membawa uang masuk tambahan perputaran ekonomi yang ada di Maluku Utara. Demikian paparan dari kami. Kita semua berbeda-beda, dari partai yang berbeda, pandangan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Tetapi kita semua ada dalam satu kapal, dan saya mengajak seluruh DPRD dalam ruangan ini bersama dengan OPD untuk kita bekerja sama dengan satu tujuan, untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara dan berjuang untuk kita sebagai daerah penghasil, daerah yang menghasilkan nikel 50% dari nikel Indonesia, di mana Indonesia adalah produksi nikel 40% dunia. Jadi artinya Maluku Utara ini kita produksi nikelnya itu 20% kepada dunia. Tapi saya menyadari penuh bahwa APBD kita tidak mencerminkan hal itu, kesejahteraan masyarakat Maluku Utara tidak mencerminkan hal itu. Mari kita duduk bersama, berpikir out of the box, mencari langkah-langkah melalui partai, melalui entahlah melalui apa, tapi bagaimana kita bisa menaikkan PAD bersama, kita bisa mendatangkan jalan dan jembatan, kita bisa mendatangkan investor, sehingga masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin kita bisa berhasil. Sesuai dengan tema HUT Pemprov Maluku Utara yang ke-26, kita membangun dengan hati, dengan inovasi, dan kolaborasi. Saya dan Pak Sarbin, kita hanya manusia biasa yang dititipkan amanah 5 tahun oleh masyarakat Maluku Utara.
tanpa kerjasama kita tidak bisa berhasil. Kita butuh kerjasama, kita butuh super team, sehingga amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan pada saya, Pak Sarbin, para ketua, pimpinan, ketua fraksi, dan seluruh anggota yang ada di ruangan ini, kita pergunakan dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau Ibu Gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Sekilas terdengar orang ya, anggota dewan yang menyampaikan statement ini itu pintar, berani. Dia memperjuangkan hak rakyatnya gitu ya. Sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobby-lobby pusat. Ya, lihat terms yang dipakai oleh anggota dewan ini. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun. Right? Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Kalau APBD kita itu turun anjlok drastis. Ya, sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Dia ulang tuh berkali-kali, ada 2 kali. Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal yang gagal total. Dan parahnya lagi, sudah gagal absen pula. Saya ingin bertanya, sebenarnya anggota dewan tersebut ini sadar atau tidak kalau gaya komunikasi itu, mohon maaf, parah. Tapi mari kita analisis dengan pendekatan ilmu komunikasi politik dan komunikasi publik dari aspek isi pesan, gaya komunikasi, serta relasi antara sender. Ya, sender itu dia yang mengirimkan, dia yang mengucapkan statement tersebut, dia mengkritisinya, dia adalah sender, dan receivernya adalah mungkin dia tujukan kepada Ibu Gubernur dan masyarakat ramai gitu ya, masyarakat pada umumnya gitu. Jadi saya mau tanya, sebenarnya dia ini sadar atau tidak? Apa yang saya sampaikan ini nanti bukan opini tapi hasil analisa saya sebagai orang strategi komunikasi yang sudah punya master degree. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan analisa saya ini. Pernyataan anggota dewan tersebut berisi kritik terhadap kinerjanya gubernur, right? Namun secara substansi tidak berbasis data kontekstual. Why? Karena ia menilai kegagalan total hanya dari satu indikator, penurunan APBD. Padahal masyarakat Maluku Utara ini pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, gitu kan maksudnya dia. Dan dia mengabaikan faktor eksternal. Apa maksudnya? Dia tidak memperhitungkan bahwa pemotongan anggaran adalah hasil kebijakan fiskal nasional. Terjadi, kita tahu ya, efisiensi, rasionalisasi belanja, kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Dia juga dari Partai Gerindra, dia tahu bahwa di masa pemerintahan Pak Prabowo ini banyak efisiensi yang terjadi. Betul? Yang berdampak hampir ke semua provinsi, bukan hanya dari Maluku Utara. Oke, satu sisi dia bilang, kan kita pertumbuhan ekonomi tertinggi, kenapa bisa turun? Nah, ini menunjukkan bahwa tidak proporsional gitu ya dalam masa jabatan gubernur yang memang baru menjabat 8 bulan. Belum memiliki ruang yang cukup untuk menunjukkan hasil yang struktural, tetapi Ibu Gubernur sudah sangat luar biasa, patut kita apresiasi. Ya, jadi apa yang disampaikan itu mengandung bias politik, framing personal. Kalimat seperti sudah gagal, absen pula, menunjukkan gaya serangan ad hominem atau menyerang pribadi bukan kinerja. Tetapi diframingkan bahwa ya ini datanya, kita kan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Jadi kesimpulannya adalah isi kritik itu bersifat reaktif dan emosional dan tidak konstruktif, serta tidak memperhatikan situational konteks. Mungkin kalau teman-teman agak susah memahami ini, nanti kita buat dia lebih sederhana di konten berikutnya. Yang kedua, saya mau analisa gaya komunikasi atau communication style. Gaya yang dia gunakan ya, anggota dewan tersebut, itu termasuk dalam kategori populist tone, atau berbicara dengan gaya yang mengundang simpati publik ya, memakai bahasa retoris seperti sadar atau tidak, itu dia ulang berkali-kali, sadar atau tidak. Ini gagal total untuk membangun emosi audiens. Kita apresiasi kalau dia mau memperjuangkan hak-hak rakyatnya, karena pasti terdampak kan kalau ada pemotongan TKD itu. Yang kedua, confrontational dan dramatized. Kritikannya itu tidak membangun ruang dialog, melainkan menimbulkan spektakel politik. Amplifikasi masalah kompleks nih, misalkan isu ekonomi dan fiskal yang multidimensi direduksi menjadi narasi sederhana. APBD turun sama dengan Ibu Gubernur gagal. Ini kan aneh, ya kan? Gaya ini mungkin menarik perhatian publik ya, jangka pendek, tetapi berisiko kehilangan kredibilitas di kalangan publik yang lebih rasional atau melek kebijakan. Bahkan mereka selalu mengikuti perkembangan kegiatan gubernur yang transparansi. Bisa kita lihat semua di media sosial. Oke, yang ketiga ya, kita analisis sender dan receiver. Yang tadi saya bilang sender itu pengirim ya, mengirimkan pesan. Receiver itu yang menerima. Komponen penjelasan sender ya, anggota dewan tersebut posisinya sebagai wakil rakyat. Seharusnya menyampaikan aspirasi berbasis data dan membangun solusi.
Namun di video tersebut ia lebih memainkan peran oppositional, ya, oppositional communicator, yang dimana dia membangun citra lawan bukan solusi gitu. Dan receiver ini utamanya masyarakat kan yang melihat videonya dia. Sebagian besar menilai bahwa gaya komunikasinya ini berlebihan karena ya saya akui masyarakat kini lebih kritis dan punya akses informasi yang lebih luas. Kita belum bahas backgroundnya loh ya. Apalagi beliau adalah anak dari mantan gubernur 2 periode yang saya bisa bilang pemerintahnya gagal total. Itu yang harusnya dia berani sampaikan gitu. Ya rusak, berlubang, isi aja form di sini, nama, desa, kecamatan, video sampai lokasinya. Itu karena tadinya Dinas PU tuh minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Menurut saya 1,7 miliar banyak banget. Jadi ya lagi mikir, akhirnya saya bikin video aja sosialisasi. Saya bilang 1,7 miliar nggak usah keluar, tunggu aja habis lebaran saya udah punya laporan satu Maluku Utara. Saya punya laporan satu Maluku Utara 270 laporan, kemudian dari situ kita rumuskan dan semua laporan itu Dinas PU-nya nggak punya. Dari situ dirumuskanlah, kebetulan jadwal memang ada Rakfor dan Musrembang 10 kabupaten kota, dan akhirnya setelah dirampungkan itu masuk ke usulan ke Kementerian PU, jalan provinsi kabupaten 8 triliun. Maksudnya banyak hal dengan digitalisasi kita bisa menghemat gitu kan. Betul. Saya bukannya pelit, bukannya nggak mau, cuman kita tuh kan kelihatan doang kaya, faktanya kita tuh nggak ada duit, jadi jangan sok kaya. Saya suka bilang sama mereka gitu, jangan sok kaya, kita ini banyak utang. Jadi kalau yang nggak produktif itu kita coret, bikin hal-hal yang produktif. Karena kan masyarakat yang memilih saya akan bertanya, itu gugup ngapain aja? Kan juga bertanya, uang rakyat tuh nggak gaji kalian ASN. Kalau kita tidak bisa bikin program yang buat kehidupan mereka lebih baik dan lebih sejahtera, kan mereka nanya, itu mereka gubernur sama pemerintah tuh ngapain? Kan? 5 tahun ke depan tugas saya mengadministrasikan, memastikan APBD itu setiap rupiahnya dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itulah saya ada sebagai gubernur. Untuk itulah ASN ada. ASN itu dibayar 1,2 triliun gajinya. Itu udah dau saya 100%, APBD 3,2. 1,2 triliun gaji ASN. Di luar belanja perjalanan dinas, BBM, dan lain-lain. Lah kalau kerjanya nggak buat rakyat lebih sejahtera, ngapain kalian ada? Kan? Ya. Oke. Saya selalu bilang, saya datang cuman untuk membentuk fondasi. Membuktikan bahwa APBD ini jika dikelola dengan baik, walaupun salah satu terkecil se-Indonesia cuma 3,2 triliun, tapi saya mau membuktikan bahwa saya bisa buat fondasi pendidikan kesehatan gratis. Kemudian dengan komunikasi baik dengan daerah dan pusat, saya mudah-mudahan jembatan dan jalan bisa terhubung, bisa dibangun dengan baik. Ketika jalan jembatan terhubung, maka terjadilah pemerataan ekonomi karena kita banyak kepulauan. Ketika pemerataan ekonomi terjadi dan logistik cost-nya berkurang, maka nilai tukar petani dan nelayan itu bisa meningkat. 60% kita adalah petani, 20% adalah nelayan, artinya udah 80%. Jika 80% ini nilai tukarnya bertambah, mereka sejahtera. Tugas saya dari awal, saya bilang, saya datang untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Bu Shirley Juanda nih kalau kerja di perusahaannya jadi bos idaman ya, corporate superstar. Biasanya gubernur yang terkenal nih Jawa. Kali ini Maluku Utara. Dan ceritanya keren banget. Mungkin belum tahu ya. Calon gubernur sebelumnya itu adalah mendiang suaminya, Benny Laos, yang meninggal karena kecelakaan. Bu Shirley ini luar biasa, di dalam keadaan berduka, dia langsung mutusin ikut maju jadi calon gubernur, dan pas dilantik jadi gubernur, kinerjanya mantep banget. Begitu dia dilantik, dia langsung bikin rencana program 100 hari kerja. Tuh gercep banget tuh. Gue yakin persiapannya dari sebelum dilantik dia siap-siap. Ibarat lu belum mulai kerja, lu udah bikin rencana. Mantep banget itu. Pendidikan kesehatan gratis, infrastruktur, relokasi anggaran, itu udah disiapin tuh di awal 100 hari pertama. Dan satu hal yang gue paling suka, gue yakin para leaders ini setuju, Bu Shirley itu bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Dan itu skill yang sangat penting tuh kalau di perusahaan tuh. Apalagi leaders. Bayangin, timnya ngajuin 1,7 miliar buat identifikasi kerusakan jalan. 1,7 miliar cuma buat identifikasi. Beliau bilang apa? Pakai sosmed saya aja katanya. Dinas PU tuh minta anggaran 1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Saya bilang 1,7 miliar nggak usah keluar, tunggu aja habis lebaran saya udah punya laporan satu Maluku Utara. Ini bagus banget. Ini yang selama ini dikeluhkan sama orang-orang kan. Ini anggaran nggak jelas buat ini, buat rapat. Tapi dia langsung tahu buat apa ribet-ribet. Gue pakai sosmed aja, gue terkenal kok, gue gubernur kok. Tinggal DM, tag. Kalau banyak yang ngetek, kita samper ke sana, survei.
turun. Begitu emang bener rusak, ya benerin. 1,7 M mending dipakai buat benerin jalan daripada buat identifikasi jalan. Lumayan. Dan yang kedua, penting juga nih, transparansi. Lu kalau lihat sosmednya Bu Sherly, itu rapatnya direkam tuh. Rapat dia sama timnya, atau mungkin sama DPRD provinsinya, itu direkam. Jawaban-jawabannya itu semua direkam semua tuh. Kita tahu, ketika ada lampu mati lah berjam-jam, ada jalanan rusak lah, kita tahu kalau keluhan kita ini lagi direspon nih. Dan diskusinya tuh apa yang lagi mereka diskusiin, masalahnya apa, kita langsung tahu lewat sosmednya. Halo, katanya sering mati lampu. Kenapa sering mati lampu? Katanya surplus, kenapa sering mati lampu? Apa yang kita keluhkan tuh didengar. Untuk awal-awal nih, gue bilang Bu Sherly, oke banget, kita lihat apakah 4 tahun yang akan datang kinerjanya bakal tetap sebagus ini. Bahwa kemudian ada yang tidak menyukai saya, nggak penting buat saya. Emang bukan itu tujuan saya untuk mereka menyukai saya. Tugas saya mendeliver janji-janji politik saya. Nggak peduli apa kata orang. Yang penting saya melakukan hal yang benar. Oke. Jadi sesungguhnya strategi untuk memimpin sebuah provinsi atau negara ini, strategi emak-emak pun juga bisa dilakukan, ya kan? Saya selalu bilang saya ini adalah ibu bagi 1,3 juta. Yang paling mengerti perempuan adalah perempuan. Itu 50%. Yang paling mengerti anak-anak biasanya adalah ibu. Saya adalah ibu. Dan bapak-bapak yang paling mengerti dan mengasihi kalian adalah seorang ibu. Dan saya adalah seorang ibu. Iya, dan semua itu udah ada sesungguhnya. Saya hanya perlu menjadi diri saya sendiri, menjaga hati saya bersih, belajar, dan membuka terhadap semua kritik yang positif. Oke. Bagaimana caranya untuk menjaga hati bisa tetap bersih di tengah dunia pemerintahan politik yang mungkin sangat kompleks saat ini? Pertama berdoa. Saya selalu berdoa sendiri, dan setiap kali ada yang mau berdoa kepada saya, agama apapun, saya selalu titip doakan hati saya tetap bersih. Karena kan namanya juga manusia, daging itu lemah. Dan yang kedua, kembali lagi, karena saya punya self image yang cukup baik dari kecil, saya tidak terlalu peduli apa kata orang. Yang penting saya tidak seperti itu. Dan selama saya jujur, niat saya baik, saya melakukan semua sesuai dengan undang-undang. Saya berkonsultasi dengan APH terkait dengan undang-undang supaya saya tidak salah. Dan saya sangat output oriented, terserah mereka mau ngomong apa, yang penting goal dan target-targetku tercapai. Dan saya biasanya tidak bercerita proses, saya publikasi ketika sudah selesai, sudah di launching, sudah bisa dipakai. Karena saya hadir, saya mau kemarin ikut pencalonan gubernur, dan 5 tahun ini saya mendedikasikan waktu saya, otomatis saya mengorbankan waktu dengan anak-anak saya, bukan untuk disukai orang. Saya hanya pengen melanjutkan gagasan besar dari almarhum suami saya. Beliau selalu mengatakan bahwa sebenarnya APBD ini kalau dipakai dengan baik, masyarakat Maluku Utara itu bisa sejahtera. Dan tugas dari pemerintah itu hanya mengadministrasikan keadilan. Jadi saya hadir cuman untuk mau menunjukkan bahwa ya APBD kita memang kecil, tapi baik 5 tahun dari sekarang saya bisa mengatur APBD yang kecil ini untuk mensejahterakan 1,3 juta itu dalam arti basic needs ya. Dan tugas saya hanya mengadministrasikan keadilan, bahwa hak rakyat dikembalikan kepada rakyat. Hampir di setiap titik masyarakat mengeluhkan soal lambatnya pemerataan. Hampir di semua titik masyarakat mengeluh terlambatnya pemerataan pembangunan. Padahal Gubernur Sherly Coanda baru mau 1 tahun, belum 1 tahun. Ngoni bilang masyarakat mengeluh tidak ada pemerataan pembangunan. Baru mulai di Gubernur Sherly Coanda. Yang kita mau tanya, 10 tahun itu bikin apa? Pemerataan pembangunan ada di mana? Kita kasih contoh nih, Nona Manis dengar, kita kasih contoh. Jalan Sayong Yaba itu jalan provinsi. Ya, 10 tahun tara jadi. 10 tahun masyarakat Yaba mau pilih Labuan tuh setengah mati. Apalagi kalau musim hujan, aduh banjir hancur panggal. Termasuk kita juga mau pilih Yaba tuh banjir. Yang Nona Manis kau perhatikan, kalau 10 tahun itu ada pemerataan ketarada. Contoh yang paling nyata, paling real, Halmahera Selatan, Jalan Sayong Yaba, hancur panggal. Nona Manis ambil kaca, berapa kaca lalu